Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज के इस दिन के Hari ini dengan melihat karunia Allah Subhanahu wa taala pada jemaat ini, berkenaan dengan ini akan saya sampaikan di sini. Dengan karunia Allah taala pada tahun ini di seluruh dunia, jumlah jemaat yang ada yang baru selain di Pakistan adalah 330. Selain jemaat-jemaat baru ini, ada juga jemaat-jemaat baru yang paling banyak adalah dari Kongo Kinshasa, kemudian di Tanzania, kemudian Kongo Brazzaville, Ghana, Senegal, Guinea-Bissau, Liberia, Nigeria, Niger, Benin, Guinea-Conakry, Mali, Togo, Sierra Leone, Rwanda, Pantai Gading, Gambia. Demikian pula ada di 25 negara lainnya, ada beberapa jemaat yang berdiri. Berkenaan dengan jemaat-jemaat yang baru berdiri ini, ada beberapa peristiwa yang menggugah keimanan. Di Guinea-Bissau, Mubalik di sana menulis, di Dimba, di wilayah Kaura, karena adanya permusuhan yang keras, pada kesempatan Jalsa Salana UK, maka dipanggillah pemimpin daerah di sana yang mengatakan bahwa ada penentangan yang besar di sana. Tetapi saat ini setelah karena keberkatan jalsa ini dan dengan melihat Hazrat Khalifatul Masih dan saya menyaksikan bahwasanya jemaat ini adalah jemaat yang benar, dan saya mengumumkan bahwa diri saya masuk ke dalam jemaat, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan perantaraan beliau berdirilah 3 jemaat. Kemudian di Kamerun, di North, di satu desa ada jemaat baru yang berdiri karena MTA Al Arabiya. Ada satu daerah yang sejauh 180 km yang mau balik kita datang ke sana. Saat itu jemaat beberapa tahun sebelumnya ia melihat MTA Al Arabiya, kemudian ia semakin dikenalkan dengan jemaat dan melihat berbagai macam program jemaat.
Sekarang sudah ada lebih dari 100 Ahmadi yang berbaiat di sana. Peristiwa-peristiwa ini banyak di sini, jadi mesti dipilih juga di sini karena banyak laporan-laporan yang telah diterima. Amir Sahib Liberia menulis bahwa di desa di daerah Bumi, desa bernama Bumi, ada program tablik yang dilaksanakan oleh jemaat. Kemudian diumumkan ke daerah situ, kemudian diadakanlah acara. Kemudian disampaikan berkenaan dengan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Kemudian kemudian diterangkan juga berkenaan dengan khilafat. Kemudian disampaikan juga penjelasan mengenai keberatan-keberatan yang salah terhadap jemaat dan jawaban-jawabannya. Kemudian pemimpin di sana mengatakan bahwasanya kami kini telah mengetahui jemaat dan apa yang sebelumnya kami ketahui tentang jemaat itu semua salah. Kemudian ia menuturkan sebelumnya pernah datang dan setelah saya mendengar di sini tentang ketinggian Rasulullah SAW, saya merasa takjub dan dikatakan bahwasanya ajaran kalian itu ajaran Anda itu adalah bertentangan dengan Rasulullah SAW. Tetapi kini saya mengetahui bahwa inilah justru ajaran yang selaras dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah melihat ajaran-ajaran ini, banyak sekali yang orang-orang yang baiat di sana. Kemudian berkenaan dengan masjid-masjid yang didirikan, dari laporan yang diterima tahun ini, kita sampaikan di sini dari seluruh dunia ada 185, ada 56 yang sudah berdiri kemudian direnovasi. Kemudian di Ghana itu adalah yang paling banyak. Kemudian di Sierra Leone, Nigeria, kemudian di Benin, di Burkina Faso, di Kongo Kinshasa, Pantai Gading, Mali, Liberia, Gambia, Guinea Bissau, Kamerun, Uganda, Senegal, Guinea Conakry, South Burundi, Afrika Tengah, Kenya, Togo, Kongo Brazzaville, Zambia, Sao Tome. Kemudian di India pun banyak masjid baru yang didirikan di sana. Kemudian ada dari Indonesia. Kemudian dari Bangladesh, kemudian di Nepal, Jerman, Perancis, Amerika, dan Pakistan. Di Pakistan banyak orang Maulwi yang berusaha menjatuhkan, menghancurkan menara-menara kita, tapi pesan tabligh kita menyebar di tempat lain di berbagai pelosok dunia. Kemudian di Afrika Tengah, Mubalik di sana menulis, ada seorang Muslim yang pedagang yang melihat dan mengambil foto di depan sana. Kemudian ia bertanya, kemudian diketahui bahwa ini adalah Masjid Jemaat Ahmadiyah. Kemudian anggota kita bagaimana bisa Anda melihat membangun masjid seperti ini dengan harga yang terjangkau, sementara di tempat lain dengan
orang di kemudian di Belize ada laporan dari di daerah selatan ada peristiwa, ada Mubayyin Ahmadi baru di sana yang keluarganya ia ingin membangun masjid. Kemudian dia berniat supaya banyak belajar mengenai Islam. Kemudian ia pun dengan serta-merta segera memberikan tanahnya. Dan ia mengatakan bahwasanya ini merupakan kehormatan bagi saya untuk membangun masjid di sini. Dan pemuda di rumah ini kemudian bersiap juga untuk masuk jamiah. Demikian Allah Subhanahu wa taala menganugerahi mereka. Berkenaan dengan masjid-masjid dan dalam membangun masjid, jemaat pun menghadapi pertentangan-pertentangan. Di Benin ada laporan dari sana, di daerah Nati, Titinggo, desa bernama Titinggo, jemaat mendapatkan karunia membangun masjid di sana yang ada tempat berjarak 50 mil. Ada 40 kilometer yang dari pusat itu adalah daerah pegunungan. Ada ratusan yang beat di sana dan telah berdiri jemaat yang sangat aktif di sana. Kemudian ketua jemaat di sana memberikan tanahnya. Kemudian diupayakanlah berbagai cara untuk membangun masjid. Alhasil dari laporan yang diberikan, upaya sedang berjalan dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala tantangan itu telah tersingkirkan dan pada akhirnya telah diletakkan batu pertama di sana dan telah dibangun masjid. Dan memang penentang-penentang terjadi. Kemudian di sana pemimpin pemerintah lokal di sana mengatakan bahwa kami telah memberikan izin kepada Anda semua dan Anda, ajaran agama yang Anda sebarkan adalah ajaran yang membawa perdamaian. Ini yang disampaikan oleh pejabat pemerintah di sana. Kemudian Mubalik Ditsad mengatakan semenjak dibangun masjid di sana Ditsad, ada beberapa mullah yang melakukan dan banyak yang melakukan penentangan di sana. Pada tahun ini, pada bulan Februari, diselenggarakan jalsa salana Ditsad. Kemudian ulama di daerah sana melarang orang-orang di sana agar jangan datang ke jalsa salana. Akan tetapi orang-orang di sekitar masjid jemaat datang ke jalsa itu. Salah satunya adalah Abdullah Sahib yang menyampaikan kesan-kesannya, yang menuturkan kami pun sebelumnya memiliki pandangan negatif terhadap jemaat, tetapi setelah mendengar dan menyimak pidato-pidato di jalsa, kami menyadari sedemikian rupa tingginya kecintaan Anda semua terhadap Rasulullah SAW, dan ini kami pun tidak memiliki kecintaan seperti ini. Kami mengakui, dan dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala ada 124 masjid baru, dan ini tidak hanya di Afrika tapi juga di Asia dan Eropa, kemudian di Kyrgyzstan, kemudian di Australia. Kemudian laporan dari Rakim Press. Pada tahun ini dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala ada banyak buku-buku yang telah dicetak berkenaan dengan pencetakan Al-Quran Karim dengan tulisan dengan terjemah melalui Mir Muhammad Ishaq, telah dicetak
Dan ini telah dicetak dengan kualitas yang sangat tinggi dan ada di samping saya di rak. Dan kita dapat membelinya dengan harga yang murah. Kemudian dari wakalat Tasnif UK, dari laporan, kemudian dari ada terjemah Al-Quran, ada terjemah Al-Quran telah dicetak dalam 70 lebih terjemahan. Ini telah siap juga terjemah Al-Quran bahasa Albania. Dan ini sudah ada di percetakan. Demikian juga berkenaan dengan buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Ada 5 buku yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Dan saat ini banyak buku yang sedang diterjemahkan juga dalam bahasa Inggris. Buku Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Buku-buku ini semuanya sudah tersedia di toko buku jemaat, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala ini telah dicetak dengan kualitas yang sangat bagus dan penjilidannya juga bagus dan dijual juga dengan harga yang terjangkau. Kemudian dari laporan Nazarat Isyaat Kadian, terjemah Al-Quran, yaitu Al-Quran yang 15 baris, kemudian dan juga dengan terjemahan Mir Muhammad Ishaq, mereka sangat berupaya dengan sangat baik, dan dengan cara penulisan khat manzur. Demikian pula ada terjemah bahasa Malayalam Oriya, kemudian terjemah Al-Quran bahasa Marathi, dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mereka jalankan di sana. Kemudian berkenaan dengan penerjemahan Al-Quran, orang-orang non-Ahmadi mereka menyukainya. Di Mali ada di salah satu festival setempat sana berkenaan dengan alhamdulillah jemaat mendapatkan kesempatan untuk mendirikan stall buku-buku jemaat, dan toko di sana sedemikian rupa terkesan dengan terjemahan Al-Quran bahasa Perancis di sana, dan beliau mengatakan bahwasanya ini adalah terjemah bahasa Perancis Al-Quran yang sangat baik yang pernah saya baca, dan mudah-mudahan ini sebanyak-banyak orang bisa mengambil manfaat dari terjemah Al-Quran ini. Kemudian berkenaan dengan terjemahan Ruhani Hazain dengan karunia Allah Subhanahu wa taala tengah disebarkan juga. Demikian juga telah dicetak ada 12 buku, dan dari 12 buku ini sebelumnya telah dicetak 12 buku-buku dan sekarang telah sepenuhnya dicetak. Kemudian di bahasa Jerman, terjemah buku Hazrat Masih Maud SAW ada 82 buku Hazrat Masih Maud SAW yang telah diterjemahkan, dan pada tahun ini telah dicetak juga 10 buku. Kemudian di bahasa-bahasa negara India, bahasa Bengali, dan juga yaitu buku-buku Hazrat Masih Maud SAW dan literatur-literatur jemaat lainnya, ini tengah dicetak oleh mereka dan diterbitkan. Kemudian berkenaan dengan penerjemahan buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di jemaat bahasa Indonesia 10, bahasa Inggris 7, bahasa Telugu 4, bahasa Arab, Urdu, Farsi, dan Tamil masing-masing ada 3, bahasa Uganda 2, bahasa Kreol ada 1 yang sudah diterbitkan buku Hazrat Masih Maud SAW. Kemudian buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam
yang melalui tafsir Amir Sab Belgia menuturkan bahwa ada seorang profesor di sana di bulan Maret mendapat karunia untuk menerima Islam, kemudian yang bernama Isfaq Sahib. Ia adalah seorang PhD. Latar belakang beatnya adalah ia berasal dari agama Kristen, tapi ia tidak mengimani, meyakini tentang ajaran Hazrat Isa. Kemudian beliau datang ke Masjid Baitul Mujib dan berdiskusi dengan Missionary in Charge Sahib. Kemudian ia sangat gelisah dan mencari berkenaan dengan, dan diberikan pula buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam kepadanya. Ia mencari kebenaran dan ia dengan dakwah menyimak khutbah, dan kemudian dari tulisan-tulisan Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan keutamaan dan keistimewaan Al-Quran, beliau menyimak dengan seksama, dan ia belum menuturkan bahwa dengan secara berangsur-angsur timbul di dalam diri saya keyakinan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau pun terus berzikir ilahi dan ia ingin untuk ada dalam kesunyian untuk mencari keberadaan wujud Allah Ta'ala, dan dengan cara ini akhirnya berangsur-angsur beat ke dalam jemaat, masuk ke dalam jemaat. Kemudian dari Wakalat Isaat, agen penerbitan, dari laporannya ada dari 105 laporan yang masuk di tahun ini, ada 448, ada 5. Kemudian dari seluruh dunia ini ada banyak surat-surat kabar yang telah diterbitkan dari berbagai macam surat kabar yang telah diterbitkan ini yang berisi tentang jemaat. Ada dari banyak bahasa, yaitu baik bahasa di Afrika dan bahasa-bahasa di Eropa. Kemudian dari laporan Wakalat Isaat, dari 45 ada banyak sekali buku yang telah dikirim ke berbagai tempat di seluruh dunia. Dari berbagai macam negara ada 4.000 folder, dan ada yang telah dibagikan, dan ada 101.500.000 orang yang telah mendapatkan pesan tablik jemaat, dan dari laporan yang diterima ada 9.000 dan ada 17.000 Al-Quran yang telah diberikan secara gratis kepada berbagai tempat di seluruh dunia, dan ada 8.000 bookstore yang telah dilangsungkan sepanjang tahun. Kemudian berkenaan dengan pameran-pameran yang telah diselenggarakan, ada seorang pelajar yang menuturkan bahwa datang ke pameran jemaat, dan saya menyampaikan dengan sangat berterima kasih bahwa Anda sedemikian rupa mendekatkan kami ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya sangat senang, dan karena saya datang ke pameran jemaat ini, dan karena banyak sekali ilmu-ilmu baru yang baru saya dapatkan, dan apa anggapan-anggapan buruk saya sebelumnya ada dengan melihat pameran ini, maka itu semua sirna.
Kemudian setelah melihat pameran ini, ada satu juga yang menyampaikan kesannya. Dengan melihat pameran ini, saya mendapatkan banyak ilmu baru dan banyak ilmu tentang Al-Quran, dan jiwa saya terbuka dan pikiran saya menjadi lapang. Dan saat ini, Jemaat Ahmadiyah telah membuka mata saya. Banyak sekali hal yang sebelumnya saya ketahui, tetapi kini saya ketahui secara salah, tapi kini saya mengetahui kebenarannya, dan saya mengetahui kebenaran Islam sekarang ini. Dan dengan pameran ini dan yang ada di dalam pameran ini hanyalah semua hal-hal yang memberikan dampak positif kepada saya. Kemudian setelah melihat pameran, seorang pemuda mengaturkan, beberapa saat sebelumnya, sudah lama saya ingin mencari Tuhan, saya ingin mencari agama yang hakiki, tapi karena adanya perpecahan di antara Islam, tetapi kini saya melihat Jemaat Ahmadiyah. Setelah saya melihatnya, semua keraguan yang ada dalam diri saya sirna, dan kini saya masuk ke dalam jemaat dan masuk ke dalam Islam yang hakiki. Kemudian berkenaan dengan book fair dan book stall, dari kesan-kesan yang didapat oleh orang-orang yang datang mengunjunginya, salah satu kesan adalah dari Assam, dari salah satu book fair yang diselenggarakan, banyak ada pertemuan yang datang dari orang-orang yang terpengaruh dari daerah tersebut, dan ada pertemuan juga dengan surat kabar setempat. Oleh karena itu, salah seorang pemimpin di sana datang ke stall kami. Beliau sangat senang dengan stall jemaat yang mewakili Islam. Kemudian diadakan juga undangan yang diselenggarakan oleh jemaat. Dan meskipun di sana anggota jemaat sangat sedikit, akan tetapi pemuka di sana menyampaikan bahwa apa yang Anda upayakan di sini adalah sangat baik. Dan anak saya yang perempuan pun membeli buku dari sini. Dan anak saya justru mencari informasi tentang jemaat dari internet juga. Baik, demikianlah yang telah diupayakan di negara India, di Assam. Dan ini memberikan kesan yang sangat baik. Kemudian di Spanyol, Abdul Sabur Numan saya menuturkan bahwa seperti halnya hari ini, kami mendapatkan kesempatan untuk mendirikan stall di mana dulu Maulana Kalam Ilahi Zafar pun bertablik di sana, dan kami menyebarkan literatur jemaat, dan ada seorang yang membaca literatur jemaat selama 3 kali, dan kemudian mereka, keluarga yang berasal dari Zaire itu beat masuk ke dalam jemaat. Kemudian berkenaan dengan perpustakaan-perpustakaan di seluruh dunia, telah berdiri 104 perpustakaan-perpustakaan. Kemudian di London dan di Kadene ada banyak perpustakaan yang baru. Kemudian dari Wakalat Tamil Tanfiz, dari laporannya di sini disebutkan bahwa buku-buku terjemahan buku Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam tengah berlangsung. Dari 82 buku sudah ada 61 buku yang telah diterbitkan, dan ada beberapa buku lain yang tengah dipersiapkan. Demikian pula banyak tamu-tamu yang berdatangan dari non-Ahmadi, dan kemudian dari Arabic Desk sepanjang tahun ini, dari buku-buku yang diterbitkan, ada
malfuzat semua jilid malfuzat sudah disiap dan tengah diterbitkan, dan jumlah buku-buku jemaat literatur ada 181. Ada 36 buku-buku Hazrat Masih Maud alaihi wassalam. Kemudian selain itu, selain tafsir kabir, ada juga Anwarul Ulum dan juga beberapa buku-buku jemaat yang telah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kemudian berkenaan dengan kesan-kesan dari beberapa orang Arab, seorang wanita menyampaikan, saya mengenal jemaat dari MTA Al Arabiyah yang menulis kepada saya, ini adalah surat pertama saya kepada Anda, Huzur, dan saya sampaikan, saya dengan melalui doa, saya meyakini kebenaran Hazrat Masih Maud alaihi wasallam melalui doa, dan setelah berdoa ini saya bermimpi bahwa ada seorang maulwi sahib yang di tangannya ada kertas yang ia setengah membaca, dan suatu kali ketika saya mengganti channel, maka saya melihat Imam Sahib di channel itu, dan setelah saya mengetahui kelak itu adalah Hazrat Fatul Masih Rabi. Oleh karena itu, mohon doakan saya, Huzur, untuk peningkatan iman saya. Oleh karena itu banyak sekali peristiwa-peristiwa lainnya ada beberapa peristiwa-peristiwa tentang pengabulan doa dan penerima jemaat, dan bagaimana mereka mendapatkan karunia-karunia, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya dan bagaimana menguatkan keimanannya. Ada beberapa peristiwa tentang ini dari Russian Desk. Di bahasa Rusia, review terjemah Al-Quran bahasa Rusia tengah berjalan dan sudah di tahap akhir. Kemudian buku-buku Hazrat Masih Maud alaihi wasallam di antaranya yaitu Sirul Khilafat, Ruedat Jalsah 2 telah diterjemahkan dalam bahasa Rusia. Demikian pula Hakikatul Wahyi tengah diterjemahkan. Kemudian Malfuzat, semua jilidnya telah diterjemahkan dan tengah direvisi. Kemudian Sirat Hazrat Masih Maud alaihi wasallam yang dituliskan oleh Hazrat Muslim Maud ini tengah diterjemahkan, dan berbagai buku-buku Hazrat Masih Maud alaihi wasallam ada beberapa. Kemudian ada buku-buku lainnya yang singkat yang sudah diterjemahkan. Kemudian buku Hamara Huda, Tuhan Kami, karya Hazrat Mirza Bashir Ahmad. Kemudian Hayat-e Tayyabah, Abdul Qadir Saudagarmal. Kemudian itu sudah diterjemahkan. Kemudian di website bahasa Rusia, Jemaat Rusia sudah dimasukkan juga buku-bukunya di sana. Kemudian channel YouTube ada Al-Huda, Rahe Huda. Ini channel ini tengah diperuntukkan untuk kaum Uzbek, dan sudah banyak video yang diupload di sana. Dan sudah dilihat sekitar 71.000 kali. Kemudian ini ada website jemaat berbahasa Kirgiz juga. Ada
100.000 87 kali dilihat. Kemudian dari Bangladesh, ini juga dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjalani program-program tablik dan program-program di NTA. Dan ada 92 jam program live MTA berbahasa Bangla yang mereka upayakan juga. Kemudian buku Hazrat Masih Maud Salam, Government Angrezi or Jihad. Kemudian Ruedat, perdebatan antara Batalwi dan Cakralwi. Kemudian 10 dalil-dalil Hasti Bari Ta'ala telah diterjemahkan juga karya Hazrat Mirza Bashir Ahmad. Kemudian ada beberapa buku lain yang tengah diterjemahkan, harus dipercepat lagi. Kemudian ada French Desk, ada Tufai Baghdad, perbedaan antara Ahmadi dan Ghair Ahmadi, ini sudah diterjemahkan, dan ada beberapa buku yang direview ulang. Dan selain itu, terjemah-terjemah khutbah dan juga program-program tablik di sosial media yang kemudian Turkish Desk, terjemahan Turkish Dafi'ul Bala, Tazkiratus Sahadatain, Haqqani Takrir Barwaqiyah Wafat Bashir, Selebaran Hijau. Ini juga ada juga beberapa program yang mereka selenggarakan di MTA, yang juga mereka. Kemudian Chinese Desk dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan terjemah-terjemah juga, dan yaitu buku Chaudhry Zafrul Sahib, Ketinggian Islam, yang sedang diterjemahkan dan telah diterjemahkan. Kemudian Al-Masih di Hindustan sedang diterjemahkan. Kemudian penumpahan darah atas nama agama juga ini sudah sedang diterjemahkan. Kemudian Swahili Desk, ada juga program-program yang ditayangkan juga di MTA, dan mereka juga melakukan terjemah-terjemah lainnya. Kemudian Indonesian Desk, ada juga program-program yang sedang diterjemahkan. Ada buku-buku Hazrat Masih Maud Salam yang sedang diterjemahkan dan menerjemahkan khutbah secara rutin. Kemudian Spanish Desk, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak buku-buku yang telah diterjemahkan oleh mereka juga, yaitu Izalah Auham, Dafi'ul Bala, Zaruratul Imam, Tajaliyat Ilahiyah, Hujatul Islam. Kemudian buku-buku Hazrat Muslim Maud Alaihissalam juga ada yang banyak yang diterjemahkan. Demikian juga secara rutin menerjemahkan khutbah, dan telah berdiri juga Farsi Desk. Ada 21 buku Hazrat Masih Maud Alaihissalam telah diterjemahkan dalam bahasa Farsi. Kemudian berkenaan dengan leaflet dan flyer, dan yaitu upaya-upaya untuk menyebarkannya, saat ini di 160 negara ada 10 juta yang telah disebarkan, dan sampai kepada sekitar 10 juta orang. Pertama yaitu di Jerman, di Inggris, Swiss, Prancis, Spanyol, Belgia, Malta, Finlandia, Hungaria. Ini masuk ke dalam yang banyak menyebarkan. Kemudian pertama adalah Kanada, Amerika, Meksiko, Haiti, Guatemala, Republik Dominika, Argentina, Paraguay, Honduras, Belize, Jamaika, Guyana, Bolivia,
kemudian Australia, Selandia Baru, dan beberapa Fiji, Pulau Marshall, Mikronesia. Kemudian di negara-negara Afrika, Burkina Faso, Benin, Tanzania, Kamerun, Madagaskar, Kenya, Chad, Gambia, Nigeria, Kongo Brazzaville, Kongo Kinshasa, Niger, Mauritius, Ghana, Gambia, Sierra Leone, Mali, Zimbabwe, Togo, Liberia, Burundi, Ekuator, Guinea Ekuator. Kemudian selanjutnya ada di India, ada sekitar 300.000 literatur yang telah disebarkan. India di Bangladesh, kemudian di Indonesia, di Bhutan, Nepal, dan lain sebagainya, di Filipina telah disebarkan leaflet-leaflet. Mualim di Nigeria menuliskan ada 200 jemaat yang kami sebarkan, pamflet-pamflet yang kami sebarkan 200 jemaat. Ada seorang sahabat yang datang ke masjid kami, masjid kita. Kemudian saat itu tengah terjadi pertentangan terhadap jemaat. Setelah sholat Jumat, saya pun menjawab beberapa pertanyaannya. Setelah itu, saya mengatakan saya sampaikan kepadanya, silakan menelaah Ahmadiyah lebih dalam lagi. Kemudian diberikan beberapa buku kepadanya. Kemudian yang mengatakan, saya telah berdoa, mualim saya mengatakan bahwa saya telah berdoa sedemikian rupa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saudara ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari selanjutnya secara luar biasa orang itu berkeinginan untuk masuk kepada jemaat. Kemudian saya menanyakan kepadanya, kenapa begitu cepat ingin masuk kepada jemaat? Kemudian dia menjawab, Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah memutalaah kitab-kitab jemaat, saya masuk ke dalam jemaat. Kemudian sedemikian rupa banyak membaca buku-buku jemaat, dan bahkan ada satu orang lagi yang bait ke dalam jemaat melalui perantaraannya. Kemudian di Inggris ada seorang profesor Yahudi yang masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah karena membaca selebaran. Yang menuturkan, saya pergi ke Cambridge untuk menyebarkan leaflet. Yang Rafiuddin Saab ini yang memberikan laporan, yang mengatakan, sebelum saya menyebarkan selebaran ini, saya berdoa. Saat itu musim hujan. Saya berdiri di luar supermarket untuk menyebarkan leaflet. Saat itu sedang hujan. Saat itu tidak ada orang yang ingin mengambil leaflet dari saya, tapi ada orang yang datang ke sini, kemudian heran dengan keadaan saya. Sekarang ini sedang dingin, tetapi Anda sedemikian rupa tegar berdiri di sini untuk membagikan leaflet. Kemudian yang menyatakan bahwa saya berdiri di sini untuk menyebarkan ajaran Islam yang hakiki. Beberapa saat kemudian setelah pertemuan selanjutnya diketahui bahwasanya ia adalah seorang Yahudi, dan ternyata ia telah kemudian terjadi soal jawab dan menjalin hubungan dengannya. Kemudian selanjutnya saya pun mempertemukan dia dengan seorang mubalik karena ia yang bekerja di perusahaan ekonomi Islam. Dia memiliki ketertarikan dengan Islam. Saya sampaikan kepadanya, jika mohon untuk berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing Anda ke jalan yang lurus. Kemudian ia pun mulai menyimak khutbah secara langsung dan mulai menulis surat kepada saya, dan ia melihat dalam mimpi yaitu sedang ada perang, dan yaitu perang antara hidup dan mati. Saat itu perang itu ada yang mengatakan bahwasanya
Pergilah kepada orang yang mengajak engkau kepada Islam dan jangan jauh darinya. Setelah melihat mimpi ini, ia pun menjadi tentram. Dan setelah meneliti jemaat selama setahun, ia pun baiat ke dalam jemaat. और अभी भी कायम है। Kemudian बैत के बाद काफी मुखालफत का भी setelah baiat kepada jemaat pun banyak penentang yang dia hadapinya, keluarganya menentangnya, kemudian ada penentangan dari pekerjaannya juga. Kemudian ia masuk ke dalam ia pun sakit, tetapi ia sedemikian tegar dalam jemaat dan beliau sedemikian rupa rutin bertablik dan teguh di dalam jemaat. Kemudian dari laporan Review of Religion, ini merupakan majalah yang dimulai oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam pada tahun 1902. Sudah 121 tahun sejak awal mulanya. Ini dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Perancis telah diterbitkan dalam bahasa itu. Sudah ada 100,000 yang lebih yang diprint majalah Review of Religion. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini telah diakui oleh organisasi media internasional penerbitannya. Ada satu lembaga penerbitan yang mewakili segenap penerbitan di Inggris ini, dan lembaga ini bekerja dengan pemerintah di Inggris juga. Oleh karena itu, lembaga ini memasukkan majalah Review of Religion ini juga di dalamnya. Kemudian terpilih juga Review of Religion ini di dalam salah satu bagian di dalam lembaga ini dan mendapat kedudukan yang bagus. Dan dengan ini, kemudian Al-Fazl International ini dimulai pada tahun 1996, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah menjadi surat kabar harian, majalah harian. Dan sebelumnya diterbitkan secara bulanan, kemudian sekarang pun sudah ada terbit Al-Fazl untuk anak-anak. Sudah ada 149 seri yang diterbitkan di Pakistan. Al-Fazl ini dilarang, tapi dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di media sosial, di Twitter dan lain sebagainya telah tersebar dan dijangkau oleh banyak orang. Kemudian ini adalah kemudian mingguan Al-Hakam ini diterbitkan secara rutin, dan ini dikirim ke berbagai macam perpustakaan, dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pencetakannya, penerbitannya terus meningkat. Kemudian ada kantor research office. Ini ada penerjemahan Sahih Bukhari yang telah diterjemahkan oleh Syed Zainal Abidin. Kemudian penerjemahan Fiqhul Masih ini telah sempurna, telah selesai. Kemudian penerjemahan Hammatul Bushra Al-Qaulus Sarih, terjemah bahasa Inggris. Kemudian terjemah Al-Quran 5 volume dalam bahasa Inggris ini tengah direview dan di proofreading. Kemudian berkenaan dengan seri Al-Khutbah saya berkenaan dengan sahabat-sahabat Badar, ini juga tengah diterjemahkan oleh mereka. Banyak buku-buku juga yang tengah diterjemahkan oleh mereka.
Kemudian lembaga Mahzani Tasawir, ini juga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala tengah menjalankan program-program yang bagus. Ada sekitar 300.000 foto-foto yang telah dikumpulkan dan ini sudah ditambahkan di dalam websitenya. Kemudian gerakan Wakfinau dengan karunia Allah Subhanahu wa taala di seluruh dunia ini, jumlah Wakfinau ada 80.600. Ada 33.000 perempuan Wakfatenau, dan ada sekitar 3.600 permohonan Wakfinau yang terkirim ke sini sepanjang tahun. Dari antaranya jumlah ada sekitar 39.000 yang berada di atas 15 tahun. Yang pertama paling banyak adalah di Pakistan, kemudian di Jerman, di Inggris, kemudian di India, di Kanada. Kemudian di antara negara Afrika yang paling banyak adalah di Ghana. Jumlah negaranya adalah 17.000, jumlah Wakfinaunya 17.080. Demikian pula dari para Wakfinau yang masuk ke dalam universitas, yang kemudian masuk jamiah, dan mereka mulai masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan profesional mereka. Kemudian dari lembaga arsip, pusat-pusat arsip jemaat ini menjaga arsip-arsip jemaat dan buku-buku kuno jemaat. Kemudian ada foto-foto lama dari foto-foto kuno dari zaman Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang telah dijaga. Kemudian menjalin hubungan juga dengan berbagai kalangan pengarsipan, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kemudian lembaga IT jemaat dengan karunia Allah Subhanahu wa taala menjalankan program-programnya dengan baik, dan ada satu laboratorium riset yang berdiri di Nigeria, yaitu di Ghana dan Nigeria. Demikian pula ada lembaga-lembaga lain, dan mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian lembaga pers dan media dengan karunia Allah Subhanahu wa taala menjalankan programnya dengan baik, dan mereka menjalin hubungan-hubungan dengan berbagai media, radio, televisi dengan baik, dan sepanjang tahun ada ceramah-ceramah yang disampaikan. Kemudian website Al-Islam, website jemaat, ada malfuzat. Kemudian yang ditambah di sana adalah tafsir kabir, cetakan komputer, tulisan komputer. Kemudian Al-Quran Khat Manzur, kemudian Sahih Bukhari, dan kemudian ada link video terjemah Al-Quran. Kemudian ada tambahan penerjemahan Al-Quran di bahasa. Kemudian tafsir kabir, Al-Quran terjemah tafsir singkat bahasa Inggris. Kemudian ditambahkan di sana fitur kemudian ada 140 buku dan ada banyak sekali buku-buku berbahasa Urdu yang dimasukkan di sana.
dan ada terjemahan khutbah saya dalam 30 bahasa di sana, tersedia di alislam.org. काम कर रहे हैं भाई स्टाफ में शायद एक नाम है इनका मुरब्बी Meskipun di staf di sana terbatas, tapi pekerjaan yang mereka jalankan sangat banyak. इसके मैनेजमेंट बोर्ड में कुल 16 डिपार्टमेंट हैं Ada 16 departemen di MTA ini, ada 506 karyawan yang bekerja di sana, 154 खवातीन हैं ada क्योंकि 152 karyawan wanita yang bekerja juga, रोल पे हैं dan mereka mendapatkan tunjangan secara rutin. Dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, इलाकों के लिए MTA ini ada dalam 8 channel 24 jam 23 मुख्तलिफ dan diterjemahkan dalam इनमें अंग्रेजी अरबी फ्रांसीसी 7 जर्मन बांग्ला स्वाहिली अफ्रीकन dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, Turki, Bulgaria, Spanyol, bahasa Belanda, bahasa Malayalam, Tamil, Pashto, Farsi, Sindhi, Yoruba, dan bahasa Hausa. Sepanjang setahun, MTA Asia ini ada dua channelnya, yaitu MTA 6 Asia dan MTA 7 Asia, स्ट्रीमिंग सर्विस का आगाज dan telah dimulai. Dan चैनल 24 घंटे ऑनलाइन मुयसर हैं MTA 6 Asia ini untuk Indonesia, Jepang, प्रोग्राम नशर किए जाते हैं sementara MTA 7 untuk Pakistan, Bangladesh, India, Sri Lanka, Nepal, dan beberapa bahasa di wilayah sana. Sepanjang tahun di Sierra Leone ada studio MTA baru. Selain itu di Indonesia ada studio tingkat 3 yang dibangun, dan di sini akan ada program-program MTA yang akan diproduksi dari sana. Kemudian tengah diupayakan penayangan MTA dalam kualitas HD. Kemudian ada training-training yang tengah dijalankan, yaitu salah satunya termasuk di Afrika. MTA इनको तरबियत फराहम कर रहा है ये सिलसिला 5 साल की जारी रहा Kemudian selain ini banyak training-training yang dilakukan प्रोग्राम के जरिए MTA को अफ्रीका के मीडिया तंजीमों और ब्रॉडकास्टर्स के di माबैन एक खसूसी मुकाम dan MTA di Afrika ini mendapat tempat yang sangat baik di antara media-media di Afrika di sana. ये इस्लामी तालीम और जमात की आलमी खिदमत को रोशन करेगी Dan di MTA ini disampaikan mengenai penghormatan jemaat dan kemanusiaan. 373 प्रोग्रामों के जरिए इस्लाम अहमियत का पैगाम पहुंचाया गया MTA Afrika ini ada dalam berbagai bahasa di sana. Dan MTA Afrika ini sudah ada 12 di Ghana, yaitu di Gambia, Mali, Pantai Gading, Kenya, Uganda, Pulau Mayotte, Rwanda, Nigeria, Benin, Sierra Leone, dan Mauritius. Dan juga ada studio-studio baru di tempat-tempat lainnya, dan tengah berjalan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dengan perantaran MTA ini, banyak pula beat-beat yang terjadi. Ada seorang dari Amir menuturkan, ada seorang yang melihat Ahmadiyah dari YouTube, dan selama 10 tahun ia ragu-ragu dengan keberadaan Nabi Isa, ajaran tentang Nabi Isa, dan setelah melihat MTA di YouTube ini, kemudian ia melihat keberanian jemaah, melihat kebenaran jemaat, dan pada akhirnya masuk ke dalam jemaat, dan bahkan keluarganya pun masuk ke dalam jemaat. Kemudian di Kamerun, ini ada satu desa yang jauh. Diga Salman Saib yang menerangkan, saya melihat MTA Al-Arabiyah secara rutin, dan saya adalah guru. Kemudian saya melihat melalui MTA Jalsa Salanah UK, dan
setelah saya melihat kesan-kesan yang di jalanan UK, dan saya merasa sedemikian rupa bersemangat, dan saat melihat bagaimana bayat internasional di jasa UK, bagaimana orang-orang dari seluruh dunia bersatu, dan ini merupakan perintah Rasulullah SAW untuk bayat, sehingga pada saat itulah saya menjalin hubungan dengan mencari kontak dengan jemaat, dan pada akhirnya setelah mendapatkan kontak, saya kemudian makin pelajari tentang jemaat, dan saya mendapatkan ketentraman jiwa. Kemudian saya pun mendapatkan karunia untuk bayat masuk dalam jemaat bersama keluarga saya. Kemudian seorang dari Perancis, ya, ada seorang teman yang mengatakan bahwasanya Ahmadiyah ini bukan Muslim, menjauhilah darinya. Kemudian tetapi ia terus melihat MTA, dan ia sangat terpengaruh dengan MTA ini. Oleh karena itu, ia tetap saja menyingkirkan apa yang dikatakan oleh temannya. Bahkan ia pun mulai pergi ke masjid jemaat, dan pada akhirnya dimulailah tablik kepadanya dan diadakan soal jawab. Dan pada akhirnya setelah mempelajarinya, ia pun masuk ke dalam jemaat. Ia menuturkan, sebelumnya saya pun pernah masuk Islam, tetapi saya paham dan dengan ajaran Islam, tetapi saya tidak menerima. Tapi saya tidak tenang dengan ajaran tentang Nabi Isa yang ada di dalam Islam. Tetapi tatkala saya melihat MTA dan melihat ajaran tentang kewafatan Isa Al-Masih, saya pun mendapatkan ketentraman, dan saya yakin bahwa inilah Islam yang sebenarnya, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala ia pun baiat. Takbir! Islam Ahmadiyah! Islam Ahmadiyah! Islam Ahmad Ki! Ahmad Ki! MTA International! Takbir! Kemudian stasiun radio Jemaat Ahmadiyah, jumlahnya ada 25. Di Mali ada Pandra, di Burkina Faso, kemudian di Sierra Leone, di Tanzania, di Kongo Kinshasa. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala juga mereka menyebarkan tablik Islam dengan perantaraan radio ini, dan ini sampai ke telinga ratusan ribu orang, bahkan jutaan. Dan di Jerman ada satu radio yang didirikan. Kemudian ada radio Islam di Turki. Kemudian Voice of Islam di Jerman. Kemudian di Voice of Islam UK ini di Inggris yang pertama berdiri di sini. Ini semakin diperluas jangkauannya di Inggris ini, dan sudah ada di 3 kota lainnya, di Cardiff, di Leeds, dan di Coventry. Dan di sini disampaikan tablik Islam, dan sudah ada di 9 tempat, yaitu di Londonderry, di Manchester, Glasgow, disebarkan, dipancarkan dari tempat-tempat itu, dari kota-kota itu. Kemudian sudah ini hingga menjangkau sampai ke 15 juta pemirsa, dan dengan ini mereka bisa mengenal tablik Islam dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada juga bayat-bayat yang terjadi dengan melalui perantaraan ini. Dan tidak hanya itu, terjadi pula perubahan-perubahan di dalam diri anggota jemaat setelah menyimaknya. Sebagai contoh, di Afrika Tengah ada seorang Ahmadi yang menyimak tentang hukukul ibad, dan kemudian ada juga seorang non-Ahmadi yang menyimaknya dan mengatakan, apa yang Anda sampaikan berkenaan dengan hak suami istri,
jika ini diamalkan, maka tidak akan ada perselisihan antara suami istri di rumah ini, dan tidak akan ada jahanam di dalam rumah kita. Kami menyimak tarbiyat Anda melalui radio Anda, dan kami menyampaikan terima kasih kepada Anda atas ajaran yang telah Anda sampaikan ini, dan ini sangat berfaedah bagi kami. Oleh karena itu para Ahmadi pun hendaknya merenungkan hal ini dan berupaya untuk menjadikan keluarganya sebagai keluarga surgawi. Kemudian ada di 66 laporan yang didapat, ada 200 surat kabar, ada artikel-artikel yang telah disampaikan yang disebarkan di surat kabar, dan jumlah yang menyimak, yang pembacanya adalah kemudian selain MTA internasional ini ada juga jemaat mendapatkan karunia untuk menyebarkan Islam di radio dan TV setempat. Demikian pula ada Ikatan Arsitek Ahmadi seluruh dunia. Dari laporan yang diterima, kemudian mereka banyak melakukan pekerjaan penghidmatan di jemaat. Kemudian MJ pun dari laporan yang mereka, kemudian ada Central Legal Department, mereka memberikan nasihat-nasihat hukum. Kemudian adalah Majelis Nusrat Jahan, ada 34 rumah sakit, dan ada 7 dokter yang datang dari pusat di sini untuk berkhidmat di sana. Kemudian ada 1 klinik jemaat di Liberia yang baru dibangun. Kemudian di di beberapa tempat di Amerika, kita telah membangun banyak sekali sekolah-sekolah di sana, dan ada 18 guru yang datang dari pusat di sini untuk mengajar di sana. Dan banyak sekali peran-peran yang telah dilakukan oleh mereka secara baik. Kemudian ada operasi-operasi mata yang dijalankan di sana, dan kepada orang-orang yang tidak memiliki rumah, kita telah menghidmatinya, dan ada kemudian menyelenggarakan pengobatan gratis dan membagikan obat-obatan di tempat-tempat yang di pedalaman di Afrika. Kemudian donor darah kepada yang membutuhkan. Kemudian dari laporan Humanity First, ini menghidmati manusia. Di bawah Humanity First ini mengelola rumah sakit tidak hanya pada waktu darurat saja, tetapi juga secara rutin mengelola rumah sakit. Kemudian menjalankan charity walk. Kemudian menghidmati mengadakan pantai jompo. Kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian kepada para mubayin baru ini di Kamerun ada 12.000. Kita membangun rabtah kembali dengan para mubayin baru di sana. Kemudian di Nigeria, di Kongo Kinshasa ada 200 lagi, ada 2.000 rabtah dengan mubayin baru.
kemudian di Benin ada 200, kemudian di Tanzania ada 1.900 daftar dengan Mubain baru. Kemudian di Pantai Gading, kemudian di Sierra Leone, Kenya, Guinea Bissau, Liberia, dan lain sebagainya. Kemudian di Ghana, Uganda. Kalau di Asia ada di Bangladesh, di India, di Indonesia, Malaysia. Banyak rabtah yang dilakukan dengan Mubain baru. Di UK ini pun ada sekitar di atas 100 melakukan rabtah dengan Mubain baru. Kemudian melakukan refresher course dengan Mubain baru. Kemudian ada juga refresher course dan kelas-kelas tarbiyat yang diselenggarakan sepanjang tahun. Ada sekitar 100 di atas 1 juta yang hadir dan telah memberikan training lebih dari 1.000 murabian untuk di kelas tarbiyat ini. Dan karena Allah Subhanahu wa taala dari yang bayat, jumlah yang bayat adalah 217.000. Dari tahun sebelumnya ada 2.000 penambahan, yaitu dari 114 negara paling banyak ada, yang paling banyak bayat ada di Nigeria, yaitu 21.000. Kemudian di Guinea Conakry, kemudian di Kongo Brazzaville, di Guinea Bissau, kemudian Kamerun, Senegal, Tanzania, Liberia, Kongo Kinshasa, Sierra Leone, Togo, Gambia, Ghana. Muhammad Mustafa! Muhammad Mustafa! Ahmad Ki! Ahmadiyat! Khalifatul Masih Kamil! Khalifatul Masih Kamil! Burkina Faso Kemudian di Burkina Faso yang beat, di Mali, di Niger, di Benin, di Pantai Gading, Afrika Tengah, kemudian di Rwanda, di Chad, Kenya, Uganda, Burundi, Zimbabwe, Sao Tome, Madagaskar. Selain di Afrika, yaitu di Malawi, Somalia, Guinea Ekuator, Mauritius, Mesir, Lithuania, Afrika Selatan, Swaziland, Maroko, Reunion, Cape Verde, kemudian Indonesia, India, Bangladesh, Filipina, Malaysia, Kyrgyzstan, Turki, Kazakhstan, Kamboja, Sri Lanka, Kababir. Kemudian selain itu di Thailand, Bhutan, China, Myanmar. Di Inggris pun banyak yang beat. Ada 134. Kemudian di Albania, Azerbaijan, Finlandia, Belanda, Slovenia. Di Amerika Utara, di Kanada, pertama adalah Kanada. Ada 88 yang beat. Kemudian di Haiti, kemudian Amerika, Republik Dominika, Belize, Jamaika, Honduras, Guatemala, Trinidad dan Tobago, Meksiko, Pulau Cayman. Kemudian di Amerika Selatan, Guyana, Bolivia, Panama, Brazil, Argentina, Kolombia, Suriname, Venezuela, Fiji, Australia,
Selandia Baru, Marshall Island, Mikronesia, Guam, dan juga di banyak tempat di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan orang-orang yang beat. Insya Allah Ta'ala besok di beat internasional akan disampaikan secara lebih rinci lagi. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa dan beat ini, dan disampaikan satu demi satu adalah sulit. Amir Saib Tanzania menulis di Zotoma wilayah, Abdullah Sahib datang ke masjid saya dan ia ingin bertanya tentang jemaat. Ia menyampaikan sebelumnya pun saya pernah lewat di masjid ini, tetapi saya tidak pernah masuk ke dalamnya. Saat ini saya ingin masuk ke dalam masjid ini, dan mubalik yang di sana pun menjelaskan menjelaskan jemaat secara rinci, ada soal jawab, kemudian ia menerima jawaban tentang keberatan-keberatan jemaat, dan ia menyampaikan jika jemaat ini adalah dan disampaikan kepadanya jika jemaat ini adalah benar, maka berdoalah. Ia pun beat masuk ke dalam jemaat dan boleh bertablik ke dalam daerahnya. Abdullah Sahib adalah muhasil canda, dan kebaikannya sangat masyhur di daerahnya, dan ia mengundang mubalik untuk datang ke wilayahnya dan mengumpulkan orang-orang di daerahnya. Kemudian tatkala soal jawab kemudian disampaikan oleh orang di wilayahnya bahwasanya sudah tidak ada lagi pertanyaan tentang jemaat ini, dan akhirnya banyak orang di wilayahnya yang beat di sana. Dan setidaknya orang-orang di sana adalah berhati lembut, tidak seperti halnya ulama-ulama di Pakistan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa beat ini yang menjelaskan satu demi satu adalah sulit. Dari Kongo Brazzaville, di sana ada seorang mu'alim yang menuturkan ada sebuah desa yang di sana kita pergi ke sana untuk tablik, dan kami menyampaikan tablik kepada seorang wanita, kemudian pergi ke daerah lain. Kemudian ada seorang yang datang yang sebelumnya pernah jemaat. Ia menyampaikan, di sini kami ingin datang ke sini untuk menyampaikan maaf, dan ia menyampaikan bahwasanya hanya orang-orang Ahmadiyah yang memperlihatkan kasih sayang dan akhlak yang mereka perlihatkan dari yaitu orang-orang Ahmadi itu sedemikian menyentuh hati kami. Dan oleh karena itu diadakanlah tablik di daerahnya. Kemudian pada akhirnya ada 23 orang yang beat di sana, dan keluarga besarnya pun kemudian beat. Dan sehingga saat ini sudah ada 400 yang beat. Kemudian berkenaan dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah Ta'ala melalui mimpi, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa, dan untuk menyampaikannya di sini pun sulit. Ada satu peristiwa di Mali, Mubalik di sana menulis di wilayah Kasasa, di rumah misi Abu Bakar Saib datang untuk beat. Ia menyatakan bahwasanya ia sering mendengar tentang jemaat dari radio, tetapi belum ada keinginan untuk saya beat. Tetapi satu malam saya melihat ada kuda berwarna putih dari langit, yang mana penunggangnya itu berpakaian putih. Kemudian ada suara dari langit, inilah imam di zaman ini, berbayatlah kepadanya. Setelah itu ia terjaga, dan kemudian hatinya pun sedemikian rupa tentram. Tatkala ia diperlihatkan foto Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, maka ia terperanjat dan menyatakan bahwasanya inilah foto sosok yang saya lihat di dalam mimpi, dan ia pun langsung beat. Kemudian di Kongo Kinshasa ada Salman Fani Sahib. Ini adalah mubalik lokal di sana, yang menuturkan ada seorang janda yang suaminya telah meninggal berapa tahun lalu. Kemudian
Ia melihat dalam mimpi bahwasanya berbeatlah kepada sosok ini, sosok suci ini. Kemudian tatkala melihat foto yang di dalam, kemudian wanita itu menyampaikan bahwa sosok inilah yang saya lihat di dalam mimpi. Kemudian selanjutnya ia pun berbaiat. Kemudian di Liberia ada seorang mubayin baru di sana bernama Thomas yang menuturkan, saya melihat di dalam mimpi ada seorang yang datang kepada saya mengatakan, ayo kemari dan lihatlah, mari bertemu dengan Nabi. Guru saya menyampaikan bahwa saya tidak akan ada lagi Nabi yang datang. Oleh karena itu, kemudian orang itu memanggil saya 3 kali. Ia mengenakan sorban putih. Kemudian suatu kali saya pergi ke Sierra Leone, kemudian saya pergi ke masjid jemaat di sana. Dan saat itu saya melihat foto sosok suci ini yang pernah saya lihat dalam mimpi. Dan setelah saya ketahui ternyata beliau adalah sosok Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan saya pun masuk ke dalam jemaat. Jadi peristiwa ini terjadi di banyak tempat di seluruh dunia. Di Eropa ini pun terjadi. Di Afrika pun terjadi. Di Pulau Mayotte, ini daerah bahasa Perancis. Harun Sahib mau balik di sana menyatakan bahwa saya banyak sekali sholat di berbagai tempat. Tetapi ketika saya sholat di Masjid Jemaat Ahmadiyah, saya mendapatkan ketentraman. Kemudian di salah satu masjid jemaat, saat itu saya bermimpi melihat seorang dengan berbaju putih, dan beliau mengatakan bahwasanya pergilah ke sholat di masjid jemaat. Kemudian saya pun melihat foto itu dan saya pun baiat masuk ke dalam jemaat beliau. Kemudian ada satu peristiwa dari Kanada, dari seorang Kristen. Dan dari Inggris ada juga peristiwa, dari Rusia pun ada peristiwa seperti ini. Ada beberapa orang yang di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayat kepadanya di Gini Bissau, mau balik di sana menulis, kami pergi untuk bertablik di sana, kemudian kami sampaikan kepada jemaat, kemudian kami perlihatkan melalui HP foto Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan para khalifahnya. Ada seorang Jalu Sahib yang melihat foto ini. Kemudian ia menyampaikan di hadapan semua orang bahwasanya ini bukanlah foto orang-orang yang berdusta, dan ia menyampaikan secara lantang di hadapan orang bahwasanya ia baiat ke dalam jemaat. Kemudian banyak juga orang yang masuk ke dalam jemaat setelah melihat tanda-tanda dan bahkan setelah menyaksikan propaganda dari orang-orang gair. Oleh karena di sini saya tekankan kepada segenap Ahmadi di seluruh dunia untuk memperlihatkan contoh-contoh yang terbaiknya. Kemudian jemaat Mubalik di Meksiko menuturkan, ada seorang menuturkan bahwasanya saya pergi ke suatu tempat, saya melihat seseorang di sana yang melihat saya menemukan dompet di jalan. Kemudian ada seorang yang melihatnya, mengapa kamu tidak mengambil duit yang ada di sana? Saya menyampaikan saya adalah seorang Ahmadi. Ia menjawab bahwasanya saya ini, pada akhirnya orang itu pun baiat karena melihat contoh yang baik dari jemaat ini, dari anggota jemaat tadi itu yang mengembalikan dompetnya. Banyak juga peristiwa-peristiwa lainnya.
dari India. Ada satu peristiwa di sana dari satu desa bernama Ramamandi, dan ada 30 orang yang beat di sana. Tatkala Maulwi di sana mengetahui ada yang beat di sana dan menyuruh mereka untuk bertobat, akhirnya mereka pun mulai menggelincirkan mereka, dan bahkan wanita Ahmadi di sana menyatakan bahwasanya tatkala kami sama sekali tidak mengetahui agama, Anda menganggap kami sebagai orang yang Islam yang benar. Tetapi tatkala kami telah mengetahui Islam yang sejati, sesungguhnya kami akan tetap ada di dalam Islam Ahmadiyah ini, dan kami tidak akan kembali kepada Anda. Demikian di berbagai tempat-tempat lainnya pun ada peristiwa-peristiwa semacam ini. Di Mali, Mubalik di sana menuturkan ada Abdullah Sahib yang masuk ke dalam jemaat setelah beat, keluarganya dan saudara-saudaranya berupaya menggelincirkannya. Ia berdoa. Suatu hari ia melihat dalam mimpi bahwa ia bersama istrinya ada di pinggir sungai. Ia mengatakan kepada istrinya bahwasanya keberkatan ini adalah karena jemaat, dan ia menyampaikan kepada istrinya bahwasanya keputusan untuk mengambil beat itu adalah keputusan yang benar. Kemudian di Argentina pun ada satu peristiwa beat di sana. Ada mubayin baru. Saat beat, ia mendapatkan penentangan sedemikian rupa besarnya, kerasnya. Dan setelah berbeat, ia mengalami perubahan yang luar biasa, dan perubahan ini menjadikan orang lain pun terkesan karena perubahannya. Kemudian dari para Ahmadi yang sahih di Burkina Faso ini, ada kesan-kesan yang ingin saya sampaikan dari keluarga yang ditinggalkan, keluarga Syahid yang ditinggalkan di Burkina Faso ini. Istri dari Musa Syahid menuturkan di Mahdi peristiwa di Mahdi Abad ini sangatlah luar biasa. Saya ini menyaksikan sendiri pensyahidan suami saya dengan sedemikian rupa aniaya. Pada akhirnya kami pun keluar. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kelak. Tetapi jemaat Ahmadiyah sedemikian rupa memperhatikan saya sehingga luka kami ini pun dapat disembuhkan dan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Hazrat Khalifatul Masih. Jemaat ini sangat memperhatikan saya, memperhatikan kehidupan anak-anak saya, dan ini saya sangat menghargainya. Kemudian istri Ibrahim Bodiga Sahib menuturkan setelah kesyahidan suami saya merasa seolah-olah semuanya hancur, dan saya merasa bahwa saya tidak bisa hidup lebih lama lagi, tapi Allah Ta'ala sedemikian rupa mengobati luka kami dan memberikan sandaran kepada kami dan menguatkan hati kami dan menurunkan dan masukkan ke dalam hati kami bahwasanya ini semua adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalani. Dan Huzrat Khalifah sangat memperhatikan kami dan sangat menyemangati kami, dan kami sekarang menjadi semangat, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami. Burkina Faso. Takbir. Kemudian Fatma Sahibah, istri Musa Ibrahim Sahib Syahid, yaitu istri kedua. Saya telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan bersama suami saya, dan pada saat persyahidan suami saya memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan anak-anak saya, dan Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa mengatur kebutuhan saya, dan ini adalah semua di luar
perkiraan saya. Sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala berlaku ihsan kepada saya sekarang ini, dan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Demikian pula banyak juga peristiwa-peristiwa dari orang-orang lain. Ada seorang wanita, Musa, ibu dari Musa sahib, setelah melihat pensyahidan anak saya seolah-olah akan menjadi gila. Tetapi tatkala Hazrat Khalifatul Masih mengirim utusan kepada kami untuk menyampaikan belasungkawanya, kami pun mengirim salam kami kepada Hazrat Khalifatul Masih melalui delegasi huzur ini. Dan pada saat itu kami terperangkap di Dori, akan tetapi sekarang keadaan kami sudah sangat baik. Setelah mengalami, kemudian ada banyak juga peristiwa-peristiwa pengabulan doa setelah mengalami kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh berbagai macam Ahmadi. Dan di sini saya hendak bermaksud mengakhiri pidato saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan deras karunia-Nya, dan semoga kita menjadi orang yang meraih karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada amalan kita yang justru menjadikan kita luput dari karunia dan menjadi sebab kemarahan Allah taala. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda kepada para penentang, sudahlah dan takutlah akan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bahwa apa yang kalian lakukan ini kalian seolah berkeinginan untuk menghancurkan aku, akan tetapi doa kalian sama sekali tidak akan sampai kepada Tuhan, dan hari demi hari kalian semakin terpuruk. Dan apakah kalian tidak melihat bahwa kalian semakin terpuruk dan kami semakin menjulang tinggi? Dan oleh karena itu, ini merupakan tantangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam kepada para penentang beliau, yaitu insya Allah Subhanahu wa taala jemaat ini akan senantiasa maju, dan semoga kita selalu menjadi bagian dari kemajuan jemaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.